Saya akan coba jelaskan sedetail mungkin. Bagian ini digunakan untuk menghentikan kerja motor listrik atau sebagai penguji kontak bantu pada Selamat datang di Trickle. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar memahami cara kerja dari Thermal Overload Relay atau biasa disingkat dengan TOR. Di depan kita sudah ada dua buah perangkat kelistrikan, sebelah kanan yaitu kontaktor, sebelah kiri yaitu TOR. Jadi Thermal Overload Relay memiliki peran sangat penting untuk keselamatan sirkuit listrik. Alat ini menggunakan prinsip kerja berbasis panas untuk melindungi rangkaian arus lebih atau biasa disebut dengan overcurrent. Saya harap kalian simak video ini dari awal hingga akhir. Saya akan coba jelaskan sedetail mungkin tentang Thermal Overload Relay, mulai dari definisi, fungsi, dan bagian-bagian apa saja yang ada di dalamnya. Jadi kita mulai dari definisi Thermal Overload Relay. Thermal Overload Relay adalah sebuah perangkat kelistrikan sebagai pengaman kontaktor utama. Penambahan TOR pada kontaktor bertujuan untuk melindungi rangkaian motor listrik dari arus lebih. Jadi jika Thermal Overload Relay dibongkar, komponen utama pada TOR adalah bimetal. Bimetal adalah alat yang terdiri dari dua atau lebih kombinasi logam yang berbeda koefisien muai. Pemuaian bimetal tergantung dari kombinasi bahan yang digunakan, mulai dari ukuran bimetal, komposisi bahan yang digunakan pada bimetal. Alat ini sangat penting kita gunakan pada rangkaian motor listrik dengan tujuan menjamin keselamatan dari motor listrik yang kita gunakan saat bekerja. Selanjutnya saya akan sertakan gambar beserta contoh-contoh dari Thermal Overload Relay. Jika diperhatikan, tiap model dari Thermal Overload Relay secara fisikal itu berbeda. Namun, secara fungsi pada dasarnya sama. Perbedaan ini dikarenakan tiap produsen atau brand memiliki standarisasi untuk tiap produknya. Jadi ada beberapa merek atau brand yang sering saya jumpai, mulai dari Shin Electric, Schneider Electric, ABB Electric, Mitsubishi Electric. Ada beberapa tips atau saran ketika kalian ingin menggunakan TOR atau thermal overload terhadap kontaktor. Pertama, ketika kalian membeli TOR atau thermal overload relay, pastikan merek kontaktor dan TOR itu harus sama. Hal ini dikarenakan soket pada TOR terhadap kontaktor telah didesain plug and play pada perangkat tersebut. Kemudian pastikan nominal arus motor listrik yang kalian akan gunakan. Artinya ketika kalian membeli TOR atau thermal overload relay berada dalam nominal range pada thermal overload relay. Hal ini dikarenakan semakin tinggi nominal arus yang mampu disetting pada thermal overload relay akan mempengaruhi harga. Artinya untuk apa kalian spend uang begitu mahal sedangkan sebenarnya kalian tidak menggunakan thermal overload relay secara optimal. Selanjutnya saya akan jelaskan beberapa bagian penting pada thermal overload relay atau TOR. Bagian atas ada 3 buah tembaga. Bagian ini disebut dengan kontak utama input atau main full terminal untuk output terminal dari kontaktor terhadap input pada thermal overload relay. Selanjutnya ada tombol biru atau reset button, digunakan untuk mereset secara mekanis setelah thermal overload relay mengalami trip. Ketika thermal overload relay trip, jika diperhatikan pada kontak bantu ada nomor terminal 97, 98, NO, 95 dan 96 NC. Nah, ketika trip yang tadinya NO akan berubah menjadi NC, sedangkan yang NC akan berubah menjadi NO. Dengan menekan tombol biru pada TOR, hal ini akan merubah kontak bantu kembali ke posisi semula. Bagian ketiga yaitu trip test button. Bagian ini digunakan untuk mensimulasikan ketika terjadinya trip pada thermal overload relay. Untuk mensimulasikan bagian ini caranya cukup mudah ya, dengan cara menggeser bagian ini seperti ini.
sampai tertera ada tulisan T. Nah, untuk mengembalikan posisi ini, pada kondisi ini, maka kedua kontak bantu akan berubah. Terminal 97 dan 98 NO berubah menjadi NC, sedangkan terminal 95 dan 96 berubah menjadi NO. Untuk mengembalikan posisi ini dengan cara menekan reset button seperti ini, maka kondisi kontak bantu kembali ke posisi semula. Bagian keempat yaitu current setting atau settingan arus. Bagian ini digunakan untuk mengatur arus maksimal yang dapat melewati thermal overload relay. Cara settingnya cukup mudah. Bagian ini kita tinggal memutar dengan obeng plus atau minus seperti ini ya. Sesuaikan dengan nominal arus yang kita inginkan sesuai arah panah pada thermal overload relay. Misalnya arus yang tertera pada bodi atau nameplate motor 8 ampere atau 8A. Maka 8A ditambah 10%. 10% ini adalah toleransi. Jadi 8A ditambah 10%, kita memperoleh hasil 8,8A. Bisa bulatkan menjadi 9A. Pada thermal overload relay kita bisa setting maksimal arus yang mampu melalui thermal overload relay seperti ini. Bagian kelima, di sini ada tombol merah disebut dengan stop button untuk menghentikan kerja motor listrik atau sebagai penguji kontak bantu NO atau NC pada thermal overload relay. Jika tombol ini kita tekan, maka kontak bantu akan berubah sesaat. Artinya NO akan berubah menjadi NC dan NC berubah menjadi NO. Prinsip kerjanya hampir menyerupai tombol push button stop pada rangkaian kontrol. Bagian keenam, kontak bantu NC atau auxiliary kontak NC biasanya dihubungkan dengan rangkaian kontrol. Pada kondisi normal, terminal 95 dan 96 ini terhubung atau normally close. Bagian ketujuh yaitu kontak bantu NO atau auxiliary contact NO digunakan sebagai aliran kontrol atau aliran pasa untuk lampu indikator. Pada kondisi normal, terminal 97 tidak terhubung dengan terminal 98 atau pada kondisi normally open. Jadi hal yang perlu kita ingat pada kontak bantu ketika terjadinya trip, terminal 95 dan 96 yang awalnya NC berubah menjadi NO, dan terminal 97 dan 98 yang awalnya NO berubah menjadi NC. Bagian terakhir yaitu kontak utama output sebagai jalur output kabel terhadap input motor listrik 3 pasa yaitu R, S, dan T. Jika diperhatikan, di sini ada 3 buah terminal. Terminal 2T1 untuk pasa R, terminal 4T2 untuk pasa S, terminal 6T2 untuk pasa T. Di pemicu thermal overload relay bekerja. Pertama, jika terjadinya konsleting listrik atau short circuit. Yang kedua, besarnya arus nominal starting pada sebuah motor listrik. Yang ketiga, satu di antara 3 pasa motor listrik ada bagian yang terbuka atau adanya kebocoran arus. Yang keempat, adanya beban mekanis yang melampaui kekuatan gerak motor listrik. Misalnya, ada bearing motor yang mengalami aus, atau adanya beban pada sumbu motor listrik yang terlalu besar. Ketika satu di antara 4 poin ini terjadi, maka akan terjadinya overcurrent. Overcurrent ini akan dideteksi oleh TOR atau thermal overload relay. Jika thermal overload relay mendeteksi panas yang melampaui kapasitas yang telah kita setting, maka TOR atau thermal overload relay secara otomatis akan trip. Dengan tripnya, thermal overload relay akan memutuskan aliran listrik yang mengalir dari 3 terminal output ke input motor listrik 3 pasa. Saya harap uraian singkat prinsip kerja thermal overload relay kalian pahami. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada saran ataupun pertanyaan, tinggalkan pesan pada kolom komentar. Dan untuk seluruh barang atau peralatan yang saya review dan membuat tutorialnya, link pembelian kalian bisa cek di kolom deskripsi tiap video. Dukung channel ini agar terus berkarya dan berkembang dengan cara subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.
Thank you.